Oke, halo semuanya, aku Devta. Jadi di sini aku akan menjelaskan tentang replikasi yang kedua, yaitu replikasi master to master. Jadi bedanya dari replikasi satu arah tadi, master slave, di replikasi master to master itu dua device yang digunakan tuh bisa mengubah isi dari database-nya. Kalau tadi kan master to slave itu cuma satu device saja yang bisa. Kalau ini keduanya bisa. Oke, kita langsung lanjut aja ke prakteknya. Yang pertama kita buka terminal dulu. Kita buka terminal. Oke. Di sini aku pakai dua device sama kayak tadi ya. Yang pertama tuh Windows 10. Terus device yang kedua nih di sini aku pakai VirtualBox yang isinya tuh Windows 7. Nah, di sini kita buka terminal di kedua device-nya. Command prompt. Oke. Nah, di sini aku akan sama kayak langkah awal tadi, kita akan ngeping kedua IP dari dua device untuk ngecek ini ya, apakah hubungan dua device ini udah berhasil. Misalnya di sini kan IP-nya tuh dari, kita catat deh biar ingat, di master 1 ini IP-nya tuh 2168.60.42. Terus di master 2 IP-nya 192 mana nih, 192.168 168.60.41. Oke, kita simpan. Nah, di sini kita akan ngeping ke master 2-nya 168.60.41. Oke, berhasil. Kalau kita dari master 2-nya kita ngeping ke master 1, tinggal ping 192.168.60.42. Oke, berhasil keduanya, jadi nggak ada masalah. Kita langsung lanjut ya ke bagian berikutnya. Jadi bagian berikutnya sama juga kayak tadi, kita melakukan konfigurasi kepada server MySQL-nya. Di sini kita klik config, terus kita ubah file my.ini. Di sini di bawah tulisan MySQLD, kita enter, kita tambah beberapa teks. Yang pertama tuh logbin sama dengan MySQL strip bin. Jadi fungsinya untuk mengaktifkan logbin. Terus kita set server ID. Di sini kita pakai 1. Terus kita inodb underscore flash underscore log add trx commit sama dengan 1. Itu untuk nge-refresh database-nya. Terus teks yang terakhir itu sync atau synchronize underscore bin log sama dengan 1. Oke, segitu aja. Baru kita save ini, kita X. Nah, di sini baru kita start MySQL-nya. Nah, setelah itu baru kita masuk ke server MySQL-nya. Oke, dengan sini exam MySQL bin, terus MySQL menu root. Oke, udah berhasil masuk. Nah, untuk tahap pertama kita sama kayak tadi juga, kita mulai dengan create user. Kita create user. Create user, terus misalnya namanya dvt master 1, terus add percent, terus identified by ini password, misalnya ini termos panas. Oke, baru kita enter, lalu kita grant user yang barusan kita buat on bintang titik bintang to namanya tuh dvt master 1 add percent, terus grant baru kita identified by passwordnya juga termos panas. Oke, baru kita enter, berhasil. Terus kita flash privilege. Nah, lalu kita flash juga ininya, flash tables with read log. Oke, baru kita sekarang show master status. Nah, karena tadi juga kita read log, kita buka dulu ininya, kita unlock tables. Nah, di sini di show master status juga udah kelihatan di sini
nama file, position dan seterusnya. Oke, berarti di sini di device 1 udah cukup sampai segini dulu. Sekarang kita akan melanjutkan ke device yang kedua. Oke. Di device yang kedua sama aja kayak tadi, kita mulai dari melakukan config server MySQL-nya. Kita ubah my.ini, terus kita ke di sini di bawah MySQLd, kita enter, terus kita isi log log bin serangan MySQL bin, terus server ID. Nah, di sini sama kayak tadi juga, setiap replikasi itu server ID-nya harus berbeda, karena tadi di master 1 kita pakai server ID 1, di sini kita harus pakai server ID yang berbeda. Misalnya di sini kita pakai 2. Oke. Lalu kita save. Kita keluar. Nah, di sini baru kita start MySQL-nya. Oke. Udah di start, sekarang kita akan masuk ke server MySQL-nya. Kita sam terus MySQL bin terus MySQL menu root. Oke, udah berhasil masuk ke servernya. Terus untuk jaga-jaga kita akan melakukan stop slave dulu. Siapa tahu udah ada slave di sini. Nah, di sini juga aku akan ngecek juga ini server ID, karena server ID itu harus berbeda ya. Di sini sih karena tadi kita udah ganti 2, harusnya 2. Oke, benar 2. Baru kita stop slave lagi deh. Karena aku punya trust issue, kita stop slave. Nah, baru kita reset slave. Oke, nah di sini kita akan melakukan sintaks yaitu change master to master underscore host. Nah, di sini kita pakai host di sebelah, host master 1 itu IP-nya apa ya? Satu yang ini ya, 192 yang 42. Oke, berarti 192.168.60.42. Oke, benar ya? 60.42. Oke. Terus kita kasih koma, change master, terus kita set master underscore user. Di sini master usernya username yang barusan kita buatnya dvt master 1, terus kita koma. Terus juga ini master passwordnya kita kasih, itu passwordnya tadi di sini tuh termos panas. Terus kita koma, baru kita master underscore log underscore file, itu yang ini ya, yang di sini MySQL bin 0017, itu tinggal MySQL strip bin titik 000017. Oke, pastiin dulu ini 4 ya. File, oke bener ya. Terus baru kita koma, kita kasih yang terakhir yaitu master underscore log underscore post. Di sini posisinya itu 809 ya, 809 titik koma, lalu kita enter. Oke, berhasil tanpa ada error. Sekarang kita start slave. Oke. Nah, sekarang kita baru show slave status. Apakah sudah berhasil? Oke, kita cek dulu ininya. Oke, waiting for master to send event. Berarti di sini udah berhasil. Tapi di sini masih hubungannya antara device yang ini sama ini itu masih master to slave. Jadi untuk master to master kita harus membuat user lagi, tapi dari ini ya, dari device yang ini. Jadi sama aja kayak langkah yang di sini, tapi kita lakuin di device yang kedua ini. Oke, yang pertama kita grant replication slave on bintang titik bintang to misalnya di sini kita pakai dvt master 2, kita buat baru 100%, terus identified
identified by, misalnya passwordnya di sini sekarang termos dingin. Oke, berarti kita titik koma, hop, berhasil. Kita flash privilege, terus kita flash tables with read log. Nah, baru kita show master status. Nah, sini udah ada master statusnya. Tapi ingat tadi kita read log, sekarang kita unlock dulu untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak di luar dugaan. Kita unlock tables, oke. Di sini, oke, di sini udah ada SQL. Sekarang kita kembali ke device pertama kita di sini ya. Kita akan kita akan masukin kita akan konfigurasi yang ini, file master statusnya ini ke dalam sini. Itu mirip juga kayak tadi langkah-langkahnya. Dari pertama tuh kita change master to master underscore host. Misalnya, terus kita masukin IP yang di sini. Device kedua tuh masternya itu 41 di 168.60.41. Oke, terus kita koma this master, terus master kita set master usernya itu username yang di sini barusan kita buat itu dvt master 2. Kita tulis dvt master 2. Terus kita setelah master user kita ke master password. Tadi di sini kita akan set passwordnya itu ini termos dingin. Di sini kita termos dingin tulisnya. Nah, terus habis master password kita masuk ke master underscore log underscore file. Nah, di sini baru kita akan masukin data di sini filenya, yaitu mysql strip bin titik 000004. Oke. Koma, kita enter. Nah, baru kita yang terakhir itu master underscore log underscore post atau position. Di sini kita masukin posisinya itu 663. Nah, setelah itu kita enter. Oke, ternyata masih ada running sleeve. Berarti kita coba stop sleeve dulu. Baru kita mau nggak mau kita harus ulang nulisnya. 92.168.60.41. Kita koma, terus ini master user dengan dvt master 2. Oke, terus master passwordnya misalnya di sini termos dingin, terus koma lagi, terus master underscore log underscore filenya mysql strip bin titik 000004, terus koma master underscore log underscore post, posisinya harusnya itu ya 663. Titik koma, kita enter. Oke, berhasil lah. Jadi di sini ternyata tadi tuh masih ada slave yang berjalan. Berarti next setelah software kita start master. Loh, sorry. Maaf, kenapa master? Kita start slave, bro. Sorry, maunya jadi master aja. Misalnya abis itu kita langsung show slave status. Kita cek apakah sudah berhasil. Oke, berhasil ya. Waiting for master to send event. Jadi di sini ini sudah berhasil terhubung. Oke. Nah, sekarang karena sudah berhasil terhubung, sekarang tinggal tahap pengecekan. Pertama kita show database dulu. Show database.
Oke, di sini itu misal kita cek di sini juga show database. Oke, sama terus kita cek di sini create database. Misalnya database toko lagi deh, nggak ada inspirasi juga. Hasil kita coba deh kita show-nya dari sini dulu. Kita show database, apakah database toko udah ada? Udah. Kalau kita cek di sini lagi, nah udah ya. Tapi kalau ini aku pengennya tuh kita insert table itu dari device yang kedua untuk mengecek apakah master to master ini berjalan. Karena kalau berjalan ini harusnya kalau kita buat sesuatu di sini udah ke-update juga ya. Misalnya di sini kita buat table, create table, misalnya nama itu tabel customer, terus kita enter, misalnya yang pertama tuh ID customer integer, terus auto increment primary key, terus nama customer, tipe datanya varchar. Oke, kita enter. Nah, misal kita show tables. Oke, di sini udah ada. Nah, kalau di sini kalau master to master, kalau misalnya show tables di sini harusnya di sini ada. Oke, sabar. Ini kita lupa masuk ke database toko. Nah, baru kita show tables. Sorry. Terlalu cepat ngetik, kita show tables. Nah, berhasil ya. Udah ada tabel yang dibuat di sini udah ada di database yang ini. Nah, misalnya kita pengen nyoba lagi deh, kita mau insertnya tuh dari master yang ini. Misalnya kita insert into tabel customer, terus nama customer, valuesnya tuh misalnya Made, kita enter. Oke. Terus misalnya kita cek isi dari tabel customernya. Oke, ada ya. Nah, karena kita insert di sini dan juga ini replikasi master to master, harusnya di sini juga ada Made di tabel customer di device kedua ya. Kita coba cek from tb_customer. Oke, udah berhasil ya. Jadi di sini kita buat di sini udah ke-update. Tadi juga kita nyoba untuk buat tabel dari sini. Di sini juga udah ke-update. Jadi di sini proses replikasi master to masternya udah berhasil. Jadi kalau gitu udah nggak ada yang perlu kujelasin lagi. Jadi sampai sini dulu videonya. Terima kasih sudah menonton. Kasih.